Kenapa bambu petuk itu susah dicari dan susah banget ditemukan sama manusia ya? Karena bambu petuk itu udah termasuk siluman ataupun udah dirasuki hodam gitu teman-teman ya. Udah dirasuki hodam ya. Bisa diperhatikan kalau bambu pada umumnya itu ya, ruasnya ke atas semua dan gelang-gelangnya juga ke atas semua. Tapi kalau bambu petuk asli itu ruasnya saling berhadapan ataupun gelangnya saling berhadapan, dan bisa disebut juga bambu yang melawan kodrat ataupun melawan kodrat alam ya teman-teman ya. Nah, ini banyak banget yang komentar ya. Susah banget cari bambu petuk. Emang susah, kalau saya juga ini pembolangan ya udah hampir bertahun-tahun ya. Emang susah banget, kalau bambu petuk itu susah banget untuk dicari ya. Namun saya kasih saran, di Indonesia ini kan banyak tuh rumpunan bambu ya. Cari aja satu persatu. Dan kita kalau rezeki kita gitu kan, pasti kita dapat teman-teman ya. Kalau hodam bambu itu ya, biasanya kalau hodam bambu petuk asli itu biasanya datang ke mimpi kita teman-teman ya. Datang ke mimpi kita. Nah, kalau kita rezeki sama bambu petuk ya, kalau kita rezeki pokoknya hodamnya itu akan datang ke mimpi kita ya. Setelah hodamnya datang ke mimpi kita, lalu dia berkata, suruh ambil si barangnya ini ya. Suruh ambil di mana gitu kayak ya. Nah, kita datangin teman-teman. Jangan sampai tidak didatangin. Walaupun mimpinya siang, walaupun mimpinya malam, kita harus kita harus harus siap-siap mencarinya. Jangan sampai terlewatkan pokoknya ya. Nah, kenapa ini bambu ini bisa dimasukin hodam ya? Karena yang udah saya bilang tadi ya. Karena bambu pada umumnya itu ruasnya ke atas semua gitu kan. Ruasnya ke atas semua gitu. Makanya yang disebut bambu petuk asli ataupun bisa disebut bambu yang berhodam teman-teman ya. Itu. Jadi ini pertanyaan yang kalian komentar ini ya, ini sebagai jawabannya gitu kan. Emang susah banget cari bambu petuk ini karena dia bambunya itu udah di bawah hodam ya. Kenapa bambunya bisa di bawah hodam? Karena bambunya ruasnya saling berhadapan ataupun ruasnya melawan kodrat alam gitu teman-teman ya. Makanya si bambunya ini udah termasuk dihuni ataupun dipakai rumah gitu ya sama hodam gitu teman-teman ya. Kalau bambu pada umumnya kan ya, kalau bambu pada umumnya kan udah saya bilang tadi ya. Kalau bambu pada umumnya kan ruasnya ke atas semua gitu kan. Tapi kalau bambu yang diisi hodam itu ruasnya melawan kodrat, saling berhadapan ya, ataupun saling apa, melawan melawan alam lah ya pokoknya ya. Makanya disebut bambu petuk asli ya. Gitu teman-teman ya. Emang susah banget cari bambu petuk. Tapi walaupun susah, kan di Indonesia ini kan banyak gitu kan rumpunan bambu. Cari aja pokoknya, jangan sampai malas lah nyari yang kayak gituan. Sebenarnya ini kalau kita punya bambu petuk asli ya, coba bayangin secara detail ya. Kalau kita punya bambu petuk asli ya, nah terus otomatis kan bambu petuk asli itu kan banyak yang nyari ya. Dan harganya juga sangat fantastis teman-teman ya. Nah, coba bayangin aja kalau seandainya gitu teman-teman bisa memiliki bambu ya, bambu yang diisi hodam ya, seperti
bambu yang melawan kodrat alam ini ya. Nah, coba bayangin aja secara detail ya. Waduh, pokoknya mantap sekali ya. Saya juga ini masih berusaha ya, masih mencari rumpunan bambu. Setiap rumpunan bambu saya datangin, setiap rumpunan bambu saya datangin ya. Makanya saya itu ingin mencari bambu yang diisi sama hodam ini, teman-teman. Kalau bambu yang diisi sama hodam itu pasti kalian itu udah tahu ya. Ruasnya itu saling berhadapan seperti yang diberi nama bambu petuk asli ya. Makanya dari situ ya, bambu ini kenapa bisa diisi hodam? Karena rantingnya dan ruasnya itu melawan kodrat gitu teman-teman ya. Itu bisa disebut jadi sarang hodam gitu teman-teman ya. Ataupun bisa disebut tempat tinggalnya hodam gitu kan. Saya juga ini sama bambu ini percaya tidak percaya, namun percaya tidak percaya ya. Namun saya lihatnya itu dari tetangga saya yang katanya dia dapat dari petunjuk dari mimpi ya. Terus dia lihat ya. Terus dia didatangi hodam bambu petuk ya. Terus dia cari bambu petuk tersebut, ternyata tidak sia-sia, namun dia sayangnya itu udah dikasih bambu petuk asli sama alam. Namun akhirnya si bambu petuk aslinya itu dijual sia-sia itu teman-teman ya. Dijual sia-sia. Nah, itu yang hodam bambu petuk itu yang tidak suka main jual-jual aja. Sebenarnya keunikan alam ataupun kelebihan ini yang kita udah dapatin ini sebenarnya jangan dijual teman-teman gitu ya. Ya kalau bisa mah disimpan aja gitu ya. Oke, pokoknya segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.